Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Indriani, NPM 202151076 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anas Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Video ini merupakan video pembelajaran yang membahas materi mengenai bilangan berpangkat bulat positif dengan KD 3.3, yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yaitu menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelumnya Ibu akan informasikan bilangan berpangkat yaitu bilangan perkalian berulang yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Bilangan berpangkat biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang memiliki angka yang relatif banyak. Dalam contoh kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menyatakan jarak bumi ke matahari. Seperti yang kita tahu, jarak bumi ke matahari itu memiliki jarak berjuta-juta kilometer. Nah, untuk menyatakannya, kita bisa menyederhanakan jarak tersebut dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya Ibu akan beritahu terlebih dahulu mengenai kriteria ketuntasan minimal. Jadi, kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai yaitu senilai 75. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem-based learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan berpangkat bulat dengan menggunakan konsep bilangan bulat berpangkat positif dan negatif. Sedangkan untuk model pembelajarannya, kita akan menggunakan model problem-based learning, yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Sebelum Ibu membagikan bahan ajar, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kita bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ibu bagikan bahan ajarnya ya. Nah, silakan kalian amati dan coba kalian diskusikan, lalu isi soal yang belum terdapat jawabannya. Untuk mengisi bahan ajarnya, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan ya. Cukup ya untuk mengisi bahan ajar. Nah, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, bisa kita lihat di dalam bahan ajar terdapat bentuk umum dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A sebanyak N kali. Dan untuk bentuk umum yang kedua yaitu 1/A pangkat N sama dengan
amati beberapa contoh soal yang terdapat di dalam bahan ajar. Nah, untuk pertanyaannya yaitu berapa bilangan berpangkat dari 16.807? Nah, bisa kita lihat contoh soal yang pertama itu ada bilangan senilai 59.049. Nah, 59.049 merupakan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Sehingga nilai bilangan berpangkat dari 59.049 yaitu 3 pangkat 10. Nah, sama seperti cara yang pertama, maka kita ubah nilai 16.807 itu ke dalam bentuk perkalian. Nah, didapatkan bahwa nilai 16.807 itu merupakan perkalian dari 7 dikali 7 dikali 7 kali 7 kali 7, di mana itu merupakan perkalian berulang bilangan 7 sebanyak 5 kali, sehingga bilangan berpangkat dari 16.807 yaitu 7 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu bilangan 50 juta. Nah, sama seperti cara yang pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Nah, 50 juta kita ubah ke dalam bentuk perkalian yaitu 5 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, perkalian berulangnya itu yaitu 10 sebanyak 7 kali. Sehingga 50 juta merupakan perkalian dari 5 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu 0,01. Sama seperti tadi, kita ubah dulu 0,01 menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, yaitu dengan mengalihkan 100. Jadi, pecahannya itu 1/100. Karena 100 merupakan perkalian dari 10 kali 10, kita jabarkan. Nah, di sana terdapat perkalian 10 sebanyak 2 kali. Jadi, bilangan pecahannya itu 1/10 pangkat 2. Nah, setelah itu, sesuai bentuk umum bahwa 1/A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, kita rubah jadi bilangannya yaitu 10 pangkat min 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, dan jawabannya sudah tepat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, masing-masing kelompok silakan mengerjakan kembali soal-soal yang terdapat di dalam LKPD. Ibu beri waktu 30 menit ya. Nah, karena waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, Ibu akan menunjuk salah seorang untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Coba Andi maju ke depan dan presentasikan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD yang telah diberikan. Maaf ya teman-teman apabila masih ada yang salah. Nah, bisa kita lihat untuk soal yang pertama yaitu nilai 125. Nilai 125 merupakan nilai dari 5 kali 5 kali 5. Sehingga nilai 125 apabila diubah menjadi bilangan berpangkat, maka akan menjadi 5 pangkat 3. Selanjutnya bilangan 100. Bilangan 100 merupakan bilangan yang terdiri dari perkalian 10 kali 10, sehingga bilangan berpangkat dari nilai 100 adalah 10 pangkat 2. Nah,
Untuk yang ketiga yaitu nilai 10. Nilai 10 merupakan nilai berpangkat 1 karena dia tidak dikalikan dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua yaitu 0,125. Nah, supaya kita memudahkan untuk mengerjakannya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, sehingga 0,125 sama dengan 125 per 1000. Nah, kita ubah bahwa 125 itu seperti yang kita tahu tadi, yaitu bilangan 5 kali 5 kali 5. Sedangkan untuk bilangan 1000 yaitu 10 kali 10 kali 10. Sehingga sama dengan 5 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Sesuai dengan bentuk umum bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Maka kita pindahkan nilai 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat min 3. Sehingga 0,125 ketika diubah menjadi bilangan berpangkat, maka akan menghasilkan nilai 5 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu 0,04. Sama halnya seperti soal yang tadi, kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan menjadi 4 per 100. Nah, untuk bilangan pembilang yaitu 4 merupakan perkalian dari 2 kali 2. Sedangkan untuk penyebut yaitu nilai 100 merupakan perkalian dari 10 kali 10, sehingga dihasilkan 2 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Nah, kita ubah lagi menurut bentuk umum yang tadi, kita pindahkan penyebut yaitu 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat min 2, sehingga dihasilkan bahwa bilangan berpangkat dari 0,04 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Baik, kepada Andi, terima kasih telah mempresentasikan hasil pengerjaannya. Jawabannya sudah tepat ya. Nah, anak-anak, mari kita beri tepuk tangan kepada Andi. Nah, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan maju ke depan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan terkait materi pembelajaran hari ini. Jadi, perpangkatan suatu bilangan artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, di mana bentuk dari perpangkatan itu sendiri yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali, di mana A pangkat N merupakan bilangan berpangkat, A merupakan bilangan pokok atau basis, dan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Nah, bisa kita lihat contohnya. Di sana terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu bilangan 27. Bilangan 27 merupakan perkalian berulang dari bilangan 3 kali 3 kali 3, sehingga bilangan berpangkat dari bilangan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu bilangan 15.625. Nah, yang kita tahu bahwa kita harus mengubah dulu bilangan tersebut ke dalam bentuk perkalian berulang, di mana 15.625 itu merupakan perkalian berulang dari 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, atau bilangan berpangkatnya yaitu 5 pangkat 6. Baik, terima kasih ya kepada yang sudah menyimpulkan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, apa ada yang ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Iya, silahkan Desi. Bu, saya masih belum paham mengenai
bilangan pecahan yang diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, tadi Desi bertanya mengenai bagaimana cara mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan berpangkat. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, agar lebih memahaminya, kita lihat contoh. Nah, yang pertama yaitu bilangan 1 per 8. Sebelum kita merubahnya ke dalam bilangan berpangkat, kita ubah dulu bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan perkalian berulang. Nah, karena 1 merupakan bilangan tunggal, maka kita mengubah bilangan penyebutnya yaitu 8 menjadi 2 kali 2 kali 2, atau dalam bilangan berpangkat yaitu 1 per 2 pangkat 3, karena bilangan 8 merupakan perkalian berulang dari bilangan 2. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bilangan berpangkat, kita lihat lagi di dalam bentuk umum itu bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, jadi kita merubahnya yaitu dengan memindahkannya jadi 2 pangkat min 3. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sana terdapat bilangan 0,02 dibagi 0,25. Nah, kita ubah kembali ke dalam bentuk perkalian. Nah, supaya tidak ada angka di belakang koma, kita kalikan dulu dengan bilangan 100. Nah, jadi bilangannya senilai 2 per 25. Nah, kita ubah kembali bilangannya menjadi bilangan perkalian berulang. Nah, 25 itu merupakan perkalian berulang dari angka 5. Nah, jadi bilangannya itu menjadi 2 per 5 pangkat 2. Nah, untuk memindahnya kembali, sama seperti contoh yang pertama, kita lihat bentuk umumnya yaitu 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi, 5 pangkat 2 akan berubah menjadi 5 pangkat min 2. Nah, jadi bilangan berpangkat dari 0,02 per 0,25 adalah 2 dikali 5 pangkat min 2. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Nah, untuk melatih keterampilan kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif, Ibu akan memberikan tugas individu. Nah, sebagai penguatan dalam memahami materi yang dipelajari hari ini, silakan kalian mencari referensi-referensi yang bersumber dari buku ataupun internet. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.